Shalom anak-anak Gesia Elroy Grogol, apa kabarnya? Kak Olin harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Gimana nih tugas-tugas sekolahnya, aman? Tetap semangat ya ngerjain tugas. Saat ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Tema ibadah kita hari ini ialah bersama Tuhan aku tidak takut. Sekali lagi yuk ikuti kakak sama-sama pakai gerakannya ya. Oke, 1, 2, 3. Bersama Tuhan aku tidak takut. Amin. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk mari kita lipat tangan, kita buka ibadah kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memiliki Engkau sebagai juru selamat kami. Dan kami percaya bahwa bersama Tuhan kami tidak perlu takut. Di hari ini kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dari rumah kami masing-masing. Tapi biarlah Roh Kudus tetap memimpin hidup kami, Roh Kudus tetap mengurapi kami, supaya hidup kami mempermuliakan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, membuka ibadah sekolah minggu kami. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Yeay. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kak Olin undang semuanya berdiri dan kita mau memuji Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Ayo. Kita tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yo. Jesus Mania. Ada satu lagu yang akan kita belajar bersama-sama. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Katakan yang sebelah sini. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si iblis yang jahat. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawan,
segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Firman Tuhan hari ini tentang kisah Daniel pada Daniel pasal 1 dan pasal 2 dengan tema Bersama Tuhan aku tidak takut. pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda ke dalam tangan Raja Nebukadnezar. Aspenas, bawalah juga pemuda bangsawan dan keturunan raja yang cakap dan pintar ke Babel. Baik Tuanku Raja. Tahukah kamu bahwa Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria adalah kaum bangsawan dari keturunan Yehuda? Makan santapan raja. Namun tahukah kamu bahwa makanan tersebut umumnya telah dipersembahkan kepada berhala? Kamu bisa baca di dalam KPR 15 ayatnya yang ke-20. Daniel dengan berani menolak santapan raja dan meminta sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Ia mengatakan kepada pegawai istana bahwa adakanlah percobaan dengan kami dibanding dengan pemuda lainnya selama 10 hari. Dan tahukah kalian, ketika raja memanggil Daniel dan semua pemuda lainnya untuk menghadap, dan raja bercakap-cakap dengan mereka, didapatinya bahwa Daniel dan ketiga temannya memiliki kecerdasan 10 kali lebih cerdas dan lebih pintar dari semua orang berilmu. Keberanian Daniel berlanjut pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar. Kala itu raja bermimpi yang membuat hatinya gelisah sehingga ia tidak dapat tidur. Raja pun memerintahkan untuk memanggil semua orang berilmu, ahli sihir, jampi, dan para kasdim untuk datang di kerajaannya memberitahukan mimpinya. Sayangnya tak seorang pun dapat mengartikan dan memberitahukan mimpi raja. Hal itu membuat raja geram dan murka, sehingga menitahkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Wow, tentu saja Daniel dan ketiga temannya turut terancam nyawa mereka. Dalam keadaan yang mengancam nyawanya, Daniel tidak takut. Ia mengajak temannya untuk berdoa memohon kasih sayang kepada Tuhan. Dan Tuhan pun menyingkapkan mimpi raja serta makna dari mimpi itu dalam suatu penglihatan buat Daniel di malam hari. Esokan harinya, Daniel dengan penuh keberanian masuk menghadap raja dan menceritakan mimpi raja tentang patung berkepala emas, berdada dan lengan perak, perut dan pinggang tembaga, paha besi dan kaki yang sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Daniel bahkan mengartikan mimpi tersebut berasal dari 4 kerajaan buatan manusia yang akan dihancurkan oleh batu yang adalah lambang dari kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Daniel berhasil membuat dirinya selamat dari ancaman maut. Bahkan semua orang berilmu yang ada di wilayah Babel pun selamat dari ancaman maut. Daniel diangkat menjadi penguasa atas seluruh Babel dan kepala orang bijaksana. Hal itu karena Daniel tahu bersama Tuhan kita tidak perlu takut. Saat ini, apa yang menjadi ancaman adik-adik saat ini? Tugas sekolah yang banyak, binatang buas, sakit penyakit. Ya, saat ini semua orang merasa terancam dengan virus COVID-19. Tapi ingat tema firman Tuhan kita hari ini berbunyi, bersama Tuhan aku tidak takut. Kisah Daniel mengajarkan kita menghadapi ancaman dan ketakutan dengan cara pertama, menjaga pola hidup sehat.
kebersihan tubuh mandi 2 kali sehari, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan kemudian kita harus mengkonsumsikan makanan yang sehat dan bergizi. Contoh seperti Daniel, banyak makan sayur-sayuran itu baik buat tubuh kita. Yang kedua, kisah Daniel mengajarkan kita untuk selalu berdoa meminta belas kasih Tuhan. Anak Tuhan tidak perlu takut karena kita dapat berdoa kepada Tuhan, sebab janji Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 berbunyi, sama-sama kita baca. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi hari ini kita belajar dari Daniel bahwa bersama Tuhan kita tidak takut. Shalom anak-anak sekolah minggu Gesia Grogol. Gimana udah mendengar firman Tuhan ya? Belajar dari Daniel bahwa bersama dengan Tuhan kita tidak takut. Jangan lupa ayat hafalannya dihafal. Tadi ayat hafalannya dari mana ya? Kakak ulangi ya, dari Yesaya, kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Buat adik-adik yang kelas anak-anak sama kelas pertama boleh hafal ayat 41 ayat 10a. Buat kamu yang udah kelas media harus full ayat 10-nya. Kamu pasti bisa ya. Sekarang kakak mau cek nih gimana perhatiannya tadi dengar firman Tuhan. Kakak punya 5 pertanyaan. Kalian boleh catat jawabannya dan segera kirim ke grup WA guru kalian masing-masing biar dicatat untuk poinnya ya. Ada 5 pertanyaan, siap-siap? Kita mulai dengan pertanyaan pertama. 1. Daniel adalah kaum bangsawan dari keturunan A. Ruben, B. Yehuda, C. Yusuf. Nah, pintar, dicatat. 2. Daniel menolak santapan raja dan memilih untuk makan A. Sayuran, B. Daging, C. Perjamuan. Nah, pertanyaan ketiga. Bagaimana cara Daniel mengetahui mimpi raja dan maknanya? A. Berbicara dengan ahli nujum, B. Membaca gerak-gerik raja, atau C. Berdoa bersama 3 temannya kepada Tuhan. Kamu pasti tahu kan? Pertanyaan yang keempat, apa tema kita hari ini? A. Bersama Tuhan aku tidak takut, B. Dengan Tuhan tak ada gelap, atau C. Habis gelap terbitlah terang. Ya, dan yang terakhir, pertanyaan yang kelima. Janji Tuhan agar kita jangan takut karena Ia membawa kemenangan terdapat dalam kitab A. Daniel 1 ayat 2, B. Yeremia 17 ayat 7, atau C. Yesaya 41 ayat 10. Catat jawabanmu dan segera kirim ke guru-guru kamu, oke? Dan saat ini kita mau tetapkan hati kita seperti firman Tuhan yang kita dengar. Kita belajar dari Daniel bahwa bersama Tuhan kita tidak perlu takut. Kalau saat ini kita mendengar kabar kiri kanan negara kita, bangsa kita sedang dilanda COVID-19, sebagai anak-anak Tuhan kita mau berdoa supaya Tuhan luputkan bangsa kita dari COVID-19. Tuhan sembuhkan orang-orang yang sakit. Kalau adik-adik di rumah ada juga yang sakit, boleh taruh tangan kanannya di dada, atau mungkin mama papanya, oma opanya, adik kakaknya yang sakit. Kita berdoa seperti Daniel, kita berdoa karena Tuhan memberikan kita kemenangan. Ya, kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Kita mau berdoa buat bangsa kita dan keluarga kita. Tutup matanya, lipat tangannya, bersama-sama dengan Kak Olin kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami supaya kami tidak takut karena bersama dengan Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kami. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati semua anak-anak sekolah minggu GSJ Elroy Grogol dimanapun berada. Tuhan
yang bimbang Tuhan kuatkan, bahwa bersama Tuhan kami tidak perlu takut. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami hari ini dan kami mohon kiranya damai sejahtera yang daripada Allah memerintah atas kehidupan kami semua, penyertaan Tuhan dan tutupan bungkusan kuasa darah-Mu yang kudus atas semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengakhiri ibadah kami. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan kakak